Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memiliki ruang kewenangan yang semakin kuat untuk mengusulkan dan menetapkan tindak pidana adat yang bersumber dari nilai-nilai hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Jawa Barat. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menghidupkan kembali peran kearifan lokal sebagai instrumen pengendalian sosial yang selama ini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Sunda. Sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi dikenal konsisten mendorong penerapan nilai-nilai adat dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Fokus utamanya adalah penguatan sanksi sosial dan pembinaan moral, bukan semata-mata pendekatan hukuman yang bersifat represif. Ia meyakini bahwa hukum adat memiliki daya ikat sosial yang kuat karena lahir dari kesepakatan dan kesadaran kolektif masyarakat. Landasan hukum bagi penerapan pidana adat ini semakin jelas setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 55 Tahun 2025 tentang tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam pengakuan negara terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, sekaligus menjembatani hukum formal dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. PP Nomor 55 Tahun 2025 merupakan turunan langsung dari Pasal 2 Ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, baru. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat atau hukum tidak tertulis, dapat diberlakukan sebagai dasar pemidanaan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tidak melanggar hak asasi manusia, serta tidak diatur dalam KUHP baru maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang mengandung sanksi pidana. Lebih jauh, Pasal 7 PP tersebut memberikan mandat kepada pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota, bersama DPRD dan masyarakat hukum adat, untuk mengusulkan, melakukan penelitian komprehensif terhadap hukum adat yang berlaku di wilayah masing-masing. Penelitian ini tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melibatkan masyarakat hukum adat sebagai pemilik nilai, akademisi sebagai pihak yang memberikan kajian ilmiah, serta organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian dan kompetensi dalam isu masyarakat hukum adat dan hak asasi manusia. Hasil penelitian tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan peraturan daerah. Perda yang dihasilkan akan memuat norma-norma hukum adat yang bersifat pidana, termasuk perbuatan yang dinilai melanggar nilai adat, jenis sanksi yang dikenakan, serta mekanisme penegakan dan penyelesaiannya. Sanksi yang diatur pun tidak selalu berupa pidana badan, melainkan dapat berbentuk sanksi sosial, denda adat, kewajiban pemulihan, atau bentuk hukuman lain yang sejalan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan restoratif. Meski demikian, terdapat batasan tegas yang harus dipatuhi dalam penyusunan perda pidana adat. Peraturan daerah tersebut tidak boleh mengatur perbuatan yang telah diatur dalam KUHP baru atau undang-undang lain yang mengandung ketentuan pidana. Hal ini bertujuan untuk mencegah tumpang tindih aturan hukum, menjamin kepastian hukum, serta menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan di tingkat daerah. Selain itu, penerapan pidana adat juga harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip konstitusional, termasuk perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan di hadapan hukum, serta keadilan bagi semua pihak. Pemerintah daerah dituntut untuk memastikan bahwa hukum adat yang diangkat tidak bersifat diskriminatif, tidak melanggengkan praktik kekerasan, dan tetap relevan